Macam-macam azab kubur dan sebab-sebabnya. 1. Diperlihatkan neraka jahanam. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Ghafir, 46. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka maka ditampakkan kepadanya neraka, dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. 2. Dipukul dengan palu dari besi. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu. Engkau tidak membaca. Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi, tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan, jin dan manusia. Muttafaqun alaih. 3. Disempitkan kuburnya, sampai tulang-tulang rusuknya saling bersilangan, dan didatangi teman yang buruk wajahnya dan busuk baunya. Dalam hadits Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang panjang, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang kafir setelah mati. Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Maka panas dan uap panasnya mengenainya. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Maka dia bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek. Maka dia berkata, wahai Robku, jangan engkau datangkan hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. 4. Dirobek-robek mulutnya, dimasukkan ke dalam tanur yang dibakar, dipecah kepalanya di atas batu. Ada pula yang disiksa di sungai darah, bila mau keluar dari sungai itu dilempari batu pada mulutnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril dan Mikail alaihi salam sebagaimana disebutkan dalam hadits yang panjang. Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat. Keduanya menjawab, iya. Adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Adapun orang yang engkau lihat dipecah kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran, namun dia tidur malam dan tidak bangun untuk salat malam. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya. Maka dia disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat. Adapun yang engkau lihat orang yang disiksa dalam tanur, mereka adalah pezina. Adapun orang yang engkau lihat di sungai darah, dia adalah orang yang makan harta dari hasil riba. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1386 dari Jundub bin Samurah radhiyallahu anhu. 5. Dicabik-cabik ular-ular yang besar dan ganas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i. Hadis riwayat Al-Hakim. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu dalam Al-Jami'us Sahih berkata, ini hadits sahih dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Sebab mendapatkan azab kubur. Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu dalam kitabnya Ar-Ruh menyatakan, secara global, mereka diazab karena kejahilan mereka tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melaksanakan perintahnya, dan karena perbuatan mereka melanggar larangannya. Maka, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya.
Demikian juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab satu badan pun yang ruh tersebut memiliki marifatullah, pengenalan terhadap Allah, selama-lamanya. Sesungguhnya azab kubur dan azab akhirat adalah akibat kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemurkaannya terhadap hambanya. Maka barang siapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala marah dan murka di dunia ini, lalu dia tidak bertaubat dan mati dalam keadaan demikian, niscaya dia akan mendapatkan azab di alam barzakh sesuai dengan kemarahan dan kemurkaannya. Ar-Ruh 115. Di antara sebab-sebab azab kubur secara terperinci adalah sebagai berikut. 1. Kekafiran dan kesyirikan. Sebagaimana azab yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ghafir 45-46. 2. Kemunafikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu, Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. At-Taubah 101. 3. Tidak menjaga diri dari air kencing dan mengadu domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab disebabkan suatu perkara yang besar, menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah, kemudian beliau belah menjadi 2 bagian dan beliau tancapkan 1 bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. 4. Ghibah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala Robku memiraikanku, menaikkan ke langit, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga, dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging, suka menggibah, dan menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan Al-Albani rahimahullahu dalam Sahihah No. 533. Hadits ini juga dicantumkan dalam Sahihul Musnad karya Asis Syekh Mukbil rahimahullahu. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu menyatakan, sebagian ulama menyebutkan rahasia dikhususkannya penyebab azab kubur air kencing, namimah, adu domba, dan gibah, menggunjing. Rahasianya adalah bahwa alam kubur itu adalah tahap awal alam akhirat. Di dalamnya terdapat beberapa contoh yang akan terjadi pada hari kiamat, seperti siksaan ataupun balasan yang baik. Sedangkan perbuatan maksiat yang akan disiksa karenanya ada 2 macam, terkait dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terkait dengan hak hamba. Hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali akan diselesaikan pada hari kiamat adalah salat, sedangkan yang terkait dengan hak-hak hamba adalah darah. Adapun di alam barzakh, yang akan diputuskan adalah pintu-pintu dari kedua hak ini dan perantaranya. Maka, syarat sahnya salat adalah bersuci dari hadat dan najis. Sedangkan pintu tumpahnya darah adalah namimah, adu domba, dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Keduanya adalah 2 jenis perkara menyakitkan yang paling ringan, maka diawali di alam barzakh dengan evaluasi serta siksaan karena keduanya. Ahwalul kubur hal 89. 5. Ngiyahah, meratapi jenazah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya mayit itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim, mayit itu akan diazab di kuburnya dengan sebab ratapan atasnya.
Jumhur ulama berpendapat, hadits ini dibawa kepada pemahaman bahwa mayit yang ditimpa azab karena ratapan keluarganya adalah orang yang berwasiat supaya diratapi, atau dia tidak berwasiat untuk tidak diratapi padahal dia tahu bahwa kebiasaan mereka adalah meratapi orang mati. Oleh karena itu Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu berkata, apabila dia telah melarang mereka keluarganya, meratapi ketika dia hidup, lalu mereka melakukannya setelah kematiannya, maka dia tidak akan ditimpa azab sedikit pun. Umdatul Qori, 4/78. Azab di sini menurut mereka maknanya adalah hukuman. Ahkamul Janais, hal 41. Selain sebab-sebab di atas, ada beberapa hal lain yang telah disebutkan dalam pembahasan macam-macam azab kubur. Apakah azab kubur itu terus-menerus? Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullahu berkata, jawaban terhadap pertanyaan ini. 1. Azab kubur bagi orang-orang kafir terjadi terus-menerus dan tidak mungkin terputus karena mereka memang berhak menerimanya. Seandainya azab tersebut terputus atau berhenti, maka kesempatan ini menjadi waktu istirahat bagi mereka. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang berhak mendapatkan hal itu. Maka, mereka adalah golongan orang-orang yang terus-menerus dalam azab kubur sampai datangnya hari kiamat, walaupun panjang masanya. 2. Orang-orang beriman yang berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka dengan sebab dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang diazab terus-menerus, ada pula yang tidak. Ada yang panjang masanya, ada pula yang tidak, tergantung dosa-dosanya serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syar'al, Aqidah Al-Wasithiyah, 2/123. Amalan yang menyelamatkan dari azab kubur. Setelah memberitahukan dahsyatnya azab kubur dan sebab-sebab yang akan menyeret ke dalamnya, baik melalui firman-Nya ataupun melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mulia, dengan rahmat dan keutamaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberitahukan amalan-amalan yang akan menyelamatkan dari azab kubur tersebut. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu berkata, sebab-sebab yang akan menyelamatkan seseorang dari azab kubur terbagi menjadi dua. 1. Sebab-sebab secara global, yaitu dengan menjauhi seluruh sebab yang akan menjerumuskan ke dalam azab kubur sebagaimana yang telah disebutkan. Sebab yang paling bermanfaat adalah seorang hamba duduk beberapa saat sebelum tidur untuk mengevaluasi dirinya, apa yang telah dia lakukan, baik perkara yang merugikan maupun yang menguntungkan pada hari itu. Lalu dia senantiasa memperbarui taubatnya yang nasuha antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidur dalam keadaan bertaubat dan berkemauan keras untuk tidak mengulanginya bila nanti bangun dari tidurnya. Dia lakukan itu setiap malam. Maka, apabila dia mati ketika tidurnya itu, dia mati di atas taubat. Apabila dia bangun tidur dalam keadaan siap untuk beramal dengan senang hati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda ajalnya hingga dia menghadap Rabb-Nya dan berhasil mendapatkan segala sesuatu yang terluput. Tidak ada perkara yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada taubat ini. Terlebih lagi bila dia berzikir setelah itu dan melakukan sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika dia hendak tidur sampai benar-benar tertidur. Maka, barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hidayah taufik untuk melakukan hal itu. Dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebab-sebab terperinci. Di antaranya, ribat berjaga di pos perbatasan wilayah kaum muslimin, siang dan malam. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang mati akan diakhiri, diputus amalannya, kecuali orang yang mati dalam keadaan ribat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalannya akan dikembangkan sampai datang hari kiamat dan akan diselamatkan dari fitnah kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Mati syahid. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya dari awal tertumpahkan darahnya, akan melihat calon tempat tinggalnya di surga, akan diselamatkan dari azab kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang sangat besar, diberi hiasan dengan hiasan iman, dinikahkan dengan bidadari, dan akan diberi kemampuan untuk memberi syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah.
Al-Albani berkata dalam Ahkamul Janais bahwa sanadnya hasan. Mati pada malam Jumat atau siang harinya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malamnya, kecuali Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Fasawi. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan dalam Ahkamul Janais bahwa hadits ini dengan seluruh jalur-jalurnya hasan atau sahih. Membaca surat Al-Mulk dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia, surat Al-Mulk, adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang akan menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi, lihat Sahihah nomor 1140, dinukil dari Ar-Ruh dengan sedikit perubahan. Doa sebagaimana yang telah lalu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berlindung dari azab kubur dan memerintahkan umatnya untuk berlindung darinya. Nikmat kubur. Setelah mengetahui dan meyakini adanya azab kubur yang demikian mengerikan dan menakutkan, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, juga mengetahui macam-macamnya, penyebabnya, dan hal-hal yang akan menyelamatkan darinya, maka termasuk kesuksesan yang agung adalah selamat dari berbagai azab tersebut dan mendapatkan nikmat di dalamnya dengan rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang solih maka Rabb mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya surga. Itulah keberuntungan yang nyata. Al-Jatsiyah 30. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Robku. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah keberuntungan yang nyata. Al-An'am 15-16. Adapun nikmat kubur, di antaranya apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beritakan dalam hadits Al-Bara radhiyallahu anhu yang panjang. Mendapatkan ampunan dan keridaannya. Sebagaimana perkataan malakul maut kepada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridaannya. Dikokohkan hatinya untuk menghadapi dan menjawab fitnah kubur. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ibrahim 27. Digelarkan permadani, didandani dengan pakaian dari surga, dibukakan baginya pintu menuju surga, dilapangkan kuburnya, dan di dalamnya ditemani orang yang tampan wajahnya, bagus penampilannya, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadits Al-Bara yang panjang. Maka gelarkanlah permadani dari surga, dandanilah ia dengan pakaian dari surga. Bukakanlah baginya sebuah pintu ke surga, maka sampailah kepadanya bau wangi dan keindahannya. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, kemudian datang kepadanya seorang yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, wangi baunya. Lalu dia berkata, berbahagialah dengan perkara yang menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan. Dia pun bertanya, siapa kamu? Wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang solih. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati kita di atas kalimat tauhid hingga akhir hayat kita dan menyelamatkan kita dari berbagai fitnah, ujian, dunia dan fitnah kubur, serta memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya robbal alamin. Dikutip dari www.asyariah.com penulis, Al-Ustadz Abul Abbas Muhammad Ihsan, judul, Alam Barzakh, Azab Kubur yang Menakutkan atau Nikmat Kubur yang Menyenangkan.